Dia bilang katanya selama ini kan di framingnya itu kan katanya dari pihak lawan ini kan merasa mengalami kerugian gitu kan. Nah setelah di up misalkan kayak di kasus seperti ini sudah jadi viral, apakah dia masih merasakan kerugian setelah setelah dia mengalami persidangan gini? Apakah ada misalkan kayak kerugian-kerugian yang barangnya produknya jadi rugi, pemasukannya juga pun jadi rugi, kayak gitu sih, aku dikasih taunya kayak gitu. Makanya salah ya berarti ya. Salah. Karena gini loh, PK. Jadi saya lengkapi dulu edukasinya ya. PN, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, itu yudek fakti namanya. Yang dicari adalah the facts. Apa itu the facts, Kasil? The facts itu adalah tentang pengujian pemeriksaan alat bukti. Ya, pada zamannya di kita dulu alat bukti di pasal 184 ayat 1 KUHP, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Ya, itu the facts-nya. Namun ketika sudah dikasasi Mahkamah Agung dan juga di PK, ini urusannya adalah the juris, ya, the law-nya, penerapan hukumnya. Ada yang salah nggak? Lihatnya di mana? Lihatnya di pertimbangan hukum hakim. Bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti itu sah atau tidaknya. Kalau ternyata alat buktinya itu nol, kayak yang tadi saya di awal katakan, adanya illegal access, ya, merekam, ya kan, percakapan, ya, itu kan illegal access namanya, dan itu tidak bisa dijadikan alat bukti karena apa? Ilegal, didapatkan secara tidak sah. Itu tidak bisa jadi alat bukti. Itu contohnya begitu. Halo Bang John Damanik, Bang. Silakan Bang Cuan. Siap Kak, aku ngikut apa Kak, dengar dulu Kak. Siap Bang John. Bang Cuan mana Bang Cuan? Bang Cuan? Siap Kak. Halo Kak. Siapa Kasil? Halo. Silakan Bang Cuan. Apa itu Kak? Ngomongin ini kita tentang PK loh Bang John. Ini Bang John juga teman-teman sekalian juga seorang pengacara ya. Beliau sedang urus pasien-pasien OP ya, OP rhinoplasti khususnya ya, hidung itu rhinoplasti kalau bahasa kedokterannya, yang gagal OP. Aku ini asistennya Bunda Merepet Kak. Asisten katanya, coba. Nggak tuh, asisten nggak tuh Bang John ya? Coba Bang John, menurut pandangan Bang John gimana? Aku kebetulan nggak ngikutin Kak. Tapi kalau berbicara seperti yang dibilang Kak Sil, masalah illegal access, tapi bukti dari untuk putusan Nikmir kalau nggak salah itu deh ya. Illegal aksesnya itu dihitung ya Bang, merekam secara diam-diam itu si abu-abu itu, merekam telepon waktu sama Ismail. Benar nggak sih kalau nggak salah? Aku sorry Kak, kebetulan aku nggak ngikutin Kak. Iya, yang illegal access itu waktu pasti abu-abu nelpon Ismail sambil merekam. Karena gini ya, misuni aja ya, menelpon orang sambil live streaming atau sambil merekam aja izin dulu loh sama orang yang ditelepon. Ini saya abu-abu nelpon Ismail, nelpon Dr. Oki, dia tuh rekamnya diem-diem gitu loh. Sampai itu video rekamannya sudah kesebar, sudah viral di mana-mana. Mereka kelihatan kan si abu-abu ini jahat, menjebak orang. Datang orang SDM rendah bilang katanya pemerasan tidak ada yang diperas. Masa iya pemerasan apa sambil ketawa-tawa, sambil tawar-menawar. Dibilang TPPU itu ya, kalau kasus TPPU harusnya yang ditangkap itu orang yang punya duit, karena dicurigai ini duitnya dari mana, kenapa dikasih ke orang. Ini masa tiniknya ditangkap? TPPU macam apa itu? Harusnya ditangkap si Reja, karena si Reja yang punya duit, yang punya sumber dana. Harusnya gitu. Karena TPPU itu kan uang kotor yang dicuci. Nah, gimana Kak Sil? Ya, sebenarnya ini kan
Kalau bagi saya pribadi ya, ini Dari awal lagi kasih. iya. Kalau saya lihat baca di surat dakwaan kan ada 17 halaman. Saya sudah pelajari alinea per alinea ya. Bahwa sesungguhnya ini antara tuduhan dengan perbuatannya itu menyimpang jauh. Kan kita kalau orang hukum bicaranya pasal yang dituduhkan kan. Berarti unsur-unsur dari pasal itu harus masuk gitu kan. Ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu barang atau uang. Itu kan pasal 27B ayat 1. Kemudian kalau TPPU-nya jika pasal 27B ayat 1-nya ini terbukti. Nah, kemarin yang saya lihat di persidangan itu tidak fokus kepada meruntuhkan tuduhan itu dengan mengulas pasal-pasalnya, unsur-unsurnya, sehingga ya kekalahan itu murni karena tidak dibahasnya penyerangan pasal ini untuk diruntuhkan satu persatu daripada unsur-unsur. Nah, kalau kita bicara ancaman berarti adalah perbuatan yang belum terjadi, betul nggak Bang John? Perbuatan yang belum terjadi. Iya. Masih menggertak doang istilahnya orang Medan. Ya, kayak contoh, Fandi, lewat mana kau pulang? Nanti ku jegat kau ya, ku tumbuk kau ya, kan gitu Fandi. Iya. Ah, itu Jadi dalam artian dalam hal ini kakak maksud itu pemerasan duit. Iya, pemerasa. Duitnya udah nyebrang belum? Udah nyebrang. Nah, sekarang penyerahan duit itu atas dasar apa kak? Apa kemauan sendiri kah? Atau memang ada ancaman, ada paksaan? Gitu? Nggak ada si saksi korbannya menghubungi orang terdekatnya Nikita. Oh, gini Bisnis kak. settlement lah Bang, bisnis Oh. settlement. Ya udah kak, kalau memang dari awal udah dikondisikan kak, udah susah kak. Makanya itulah pengkondisian. Mau nggak mau, siap nggak siap, ya udah, lu masuk gitu loh kak. Betul betul. Mungkin bisa dijelaskan Bang John. Mungkin kita orang hukum tahu tentang pengkondisian. Mungkin yang awam nggak tahu. Silakan Bang John. Ya kalau masalah pengkondisian itu kan udah dibahas di awal kak. Gua nggak mau tahu. Gua pengen dia masuk. Gua bayar berapa sekian. Ya udah. Iya, betul. Di segala cara dilakukan ya. Aduh. Berarti apes dong. Itu Kasial apes dong berarti. Kalau udah begitu. Iya, yang satu berusaha untuk agar bisnisnya tidak jatuh, kan gitu, tidak runtuh karena diulas. Tapi aku tertarik yang tadi loh Kak Sil. Kalau dibilang kalau apa rekaman gitu loh ya, rekaman tadi kan kak. Kalau rekaman itu yang buat dijadikan jadi bukti, itu kan dari putusan pengadilan kak. Ya kan? Ya sudah, laporkan aja. Yang ngerekam itu siapa kak? Sudah ada dilaporkan. Gimana email Mel? Kelanjutannya Mel. Mel Merpati. Ya kak. Jadi udah ada pelaporannya yang mengenai apa nih, yang PPU atau gimana nih kak? Enggak, laporan illegal access. Kalau Laporan illegal access sudah dilaksanakan Bang John sama pengacara PH-nya Niki. iya, Jadi itu aja dilaporin biar nanti dikejar. Dia merekam itu atas kehendak sendiri kah atau perintah? ya itu sudah dilaporkan sama PH-nya Niki, dan kabarnya saya dapat kabar itu sudah naik sidik sih Bang. Ada 2 yang dilaporkan oleh PH-nya Niki soal masalah skincare yang 4 orang itu, masalah skincare dan masalah illegal access. Jadi ini kan yang diributkannya skincare karena dituduhkannya bahwa Nikita Mirzani ini mereview. Ya Bang, padahal Nikita Mirzani ini tidak pernah mereview. Yang mereview itu kan deduktif dan mengedukasi soal DNA salmon itu kan deduktif ya kan. Nikita Mirzani kan hanya merepost dari postingannya deduktif gitu loh Bang. Jadi yang dituduhkannya, disangkanya Nikita Mirzani ini mereview, dan dari pihak sebelah pun, karena membayar Nikita Mirzani itu meminta bahwa
tolonglah Mail, produknya di reviewnya yang baik-baik. Itu permintaan dari sebelah, Bang. Review ujian dan kasih ujian palsu kan. Itu di reviewnya dari sebelah, itu permintaan dari sebelah itu meminta bahwa tolonglah Mail, ada di reviewnya baik-baik karena dia sudah berapa bulan tidak jualan, jadi dia cari-cari Nikita gitu loh Bang, cari-cari Nikita untuk minta di review produknya yang baik-baik karena sudah ada postingan bahwa produknya nggak baik gitu loh Bang. Tapi itu dilakukan Kak Niki nggak Kak? Enggak, tidak sempat dilakukan, sudah dilaporkan Bang. Itu dalam jangka 1 bulan. Dia tidak melakukan, tapi duit yang nyebrang ini untuk apa Kak? Itu untuk menutupi Bukan. Ini duit untuk minta di review. Jadi kayak kontrak kerja gitu loh. bisnis settlement lah, bisnis settlement. Kontrak kerja. Review produk gue yang jelek-jelek nih gue kasih. Yes. So, Jadi dalam artian Kak Niki dibayar untuk mereview, tapi Kak Niki nggak mau karena produknya nggak Belum sesuai. diperbaiki. Enggak. Jadi kan Niki itu mau mereview tapi kalau produknya itu sudah baik-baik aja gitu loh Bang, tidak bermasalah. Gua akan review. Tapi kalau produknya belum diperbaiki dia nggak mau masih. Dia minta di situ ada perkataannya di review produknya udah bagus belum, kalau produknya masih bermasalah gua nggak mau, Niki bilang gitu. Oh, jadi dalam artian duit yang nyebrang itu untuk haknya Kak Niki dong ya sebelumnya. Iya. Terus pemerasannya di mana? Nah itu dah Bang, pemerasannya di mana, dan ada lagi yang namanya ditaruh dipasalkan di TPPU. Sekarang di TPPU uang yang nyebrang ini kan masuknya ke rekeningnya PT apa Kak? Tapi sekarang Ya Bumi Properti dengan itu balik-balik lagi orang kakak ya. nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa Bang. Ini bagus. Emang dalam di putusannya itu kemarin pemerasannya terbukti? Pemerasannya tidak terbukti. Yang terbukti itu Undang-Undang ITE ya Kak, Undang-Undang ITE. Kalau pemerasannya nggak terbukti, ngapain kita pusing-pusing mikirin TPPU-nya? Tapi naik TPPU-nya pas dibanding Bang. Oh, PO-nya terbukti di banding. Timbul dibanding. Jadi Dari 4 tahun jadi 6 tahun. ya itu. serius Kak Sil? Dan benar, gila kan? Serius Bang John, serius. TPPU-nya kena dibanding. Iya. Iya betul. Dan pertimbangan hukum hakimnya tuh ngaco banget lah. Ya Kak Sil lah jagonya itu. Ada penyelewengan ini enggak? Ya itu lagi tadi Pak, ada pesanan-pesanan kalau aku lihatnya sih, karena contohnya begini ya, pertimbangan hukum hakim bahwa Nikita seorang influencer, pengikutnya jutaan, apa yang diucap Nikita berpengaruh kepada rakyat Indonesia, kayak gitu, kocak gak sih? Sementara kalau kita bicara ancamannya, kalau saya mempelajari di PN adalah speak up doang. Sementara speak up ini adalah bahasa yang sumir dong. Contoh gini, gua